Kita, haleluya, haleluya. Siapa yang percaya ada pengharapan dalam Kristus? Dunia boleh gonjang-ganjing, carut marut, tapi kita percaya Yesus datang bukan memberikan ketakutan, tetapi memberikan pengharapan yang baru buat setiap hidup kita. Salam kanan kiri bilang jangan takut, jangan takut. Immanuel. Yuk nyanyi sama-sama lagu ini, katakan Immanuel. Namanya siapa saudara? Namanya disebut Immanuel. Immanuel. Allah serta dengan kita. Allah serta. Yang di rumah-rumah kita nyanyi sama-sama. Dalam kita namanya disebut, namanya disebut. Siapa dia saudara? Immanuel. 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 Immanuel, namanya disebut. Siapa dia? Imam. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Mari jemaat angkat tanganmu. Allah serta dalam kita, dalam kita. Namanya disebut Immanuel. Tepuk tangan sorak-sorak. Immanuel. Namanya disebut. Siapa dia? Immanuel. Allah serta dalam kita. Namanya disebut. Siapa dia? Immanuel. Immanuel. Mari semua jemaat bernyanyi kepada Tuhan. Immanuel. Namanya disebut. Siapa dia? Immanuel. Allah serta dalam kita. Siapa namanya? Namanya disebut. Siapa dia? Immanuel. Salam Bapak Ibu Saudara. Siapa yang pernah takut? Angkat tangan, jujur. Siapa yang pernah ragu-ragu? Bener enggak ya? Berangkat ke Amerika atau enggak ya? Pulang ke Indonesia atau enggak ya? Siapa yang pernah seperti itu? Ngaku ya. Siapa yang pernah rasanya gak yakin kalau apa yang terjadi ini, Pak, kayaknya mimpi loh Pak. Saya gak pernah mikir sampai Indonesia. Oh, ya Amerika maksud saya, oke ya. Karena dulu cuma angan-angan toh. Udah tahunnya 2022, saya Natalan di Amerika. Tapi sayang Pak, nggak ada yang kasih tahu Amerika tuh ternyata dingin sekali gitu ya.
Orang Surabaya bilang dawingin gitu ya. Kok rasanya? Kita nggak nyangka. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang kita nggak tahu dalam hidup ini. Banyak orang takut. Bahkan ahli-ahli ekonomi semua ketakutan tentang 2023. Tapi mari izinkan saya dan saudara hari ini membuka hati kepada Sang Raja Damai. Namanya Immanuel. Dia berjanji, dia berkata, jangan takut. Itulah kata-kata yang diberikan kepada Yusuf. Yusuf mendapatkan pesan Tuhan, jangan takut Yusuf. Immanuel, aku bersamamu. Kasih tahu kanan kiri, bilang jangan takut. Tante Erna jangan takut ya. Cik Swan jangan takut. Cik Jenny jangan takut. Semua di sini jangan takut. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Pak Jo, kalau tiba-tiba Jokowi datang ke sini dan kata pulang ke Indonesia, saya yang tanggung jawab, takut nggak? Nggak takut, dia presiden. Bro, dapat surat dari White House. Ya. Sekarang kamu kerja bikin kopi untuk Joe Biden pagi, siang, sore. Aku yang gaji kamu. Takut nggak? Halo, takut nggak? Wes pokoknya imigrasi, gaji semua aku yang tanggung jawab. Joe Biden yang ngomong. Takut nggak? Nggak takut. Siapa lagi? Cik Jenny, Mayor Philadelphia, Jim Kenney bilang, ya, aku akan kau jadikan asistenmu, asistenku maksud saya, gitu ya. Semua kebutuhanmu, keluargamu dicukupi. Takut nggak kira-kira? Kalau mayor, presiden aja bilang nggak takut, apalagi kita. Tadi Voice Open takut. Sang Raja Damai, Raja di atas segala raja, berkata jangan takut. Berarti saya percaya dia tidak. Sahabat-sahabatmu, orang yang dekat denganmu waktu kau punya banyak uang, ninggalin kau semua. Saya mau beritahu, Immanuel, Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Semua boleh ninggalin kita, tapi ada satu pribadi yang gak pernah tinggalkan kita, dan dia tetap sayang sama kita. Siapa namanya saudara? Siapa namanya saudara? Manusia sih, kalau dompet kita tebel, semua minta ditraktir, betul? Pernah ngalami seperti itu? Tapi ingat, dia Yesus, dia tetap sayang kita, cinta kita. Yuk angkat tangan kita sama-sama, sembah dia. Yuk katakan, Immanuel. Wow, Immanuel. Thank you Jesus. Namanya yang ada di Zoom, di Facebook, sembah dia. Immanuel, Allah serta, Allah serta dalam kita. Siapa namanya? Nama saudara yang butuh penyertaan Tuhan, saudara yang butuh penyertaannya Yesus, angkat kedua tanganmu. Ayo Pak Chandra, sembah sama-sama, kamu Immanuel. Oh, Immanuel. Namanya siapa? Namanya disebut Immanuel. Allah serta, Allah serta, oh dalam kita. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut, namanya disebut Immanuel. Oh, namanya disebut Immanuel. Terima kasih Tuhan buat janjimu. Kalau Tuhan berjanji, dia nggak pernah meleset, saudara, dia pasti mengenapi janjinya. Oleh sebab itu mari kita percaya, dan kami mau percaya pagi hari ini,
apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tidak tinggalkan kami. Immanuel, Tuhan bersama dengan kami. Immanuel, Tuhan bersama keluarga kami. Immanuel, Tuhan bersama pelayanan kami. Immanuel, anak cucu kami disertai, dilindungi Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya. Semua hormat kemuliaan-Nya bagi nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Saya mau sapa siapa yang pertama kali beribadah di gereja ini, gerejanya Tuhan Nation Worship Center. Boleh lambaikan tangan yang pertama kali. Ada 4-5 orang, boleh bangkit beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Wow. Saudara baru datang, baru seminggu ya Ci ya, 1-2 minggu datang, welcome. Nanti kita tanyain, kita kenalan, dan ya kita minggu depan ada Natal bersama. Tepuk tangan, welcome, katakan welcome, haleluya. Terima kasih Bu Lilis dari Cibitung, Bro Hendra dari Kelapa Gading, Bu Tina dari Virginia, Cik Wen, thank you yang sudah ikut join lewat Zoom. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang perjumpaan dengan Tuhan. Thank you Grace, you may keep playing as the Lord lead you. Nah, kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa pesan Natal itu bukan hanya ditujukan kepada beberapa orang saja, tetapi pesan Natal itu ditujukan untuk semua kita yang percaya. Matius pasal 1 ayat 20 sampai 25. Haleluya. Matius pasal 1 ayat 20 sampai 25 berbicara tentang bagaimana pesan Natal atau kunjungan Tuhan itu terjadi atas hidupnya Yusuf. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu Yusuf dikunjungi oleh Tuhan, Yusuf sempat kaget karena itu nggak pernah terjadi dalam hidupnya sebelumnya. Nah, let me share, haleluya, teknologi. Ya, doakan saudara supaya semua ya PowerPoint yang sudah disiapkan bekerja. Kadang ya mengalami gangguan, tapi puji Tuhan hari ini pasti tidak ada gangguan dalam nama Yesus. Kelihatan? Alright, thank you. Wow. Hari ini kita akan sharing bersama tentang perjumpaan dengan Tuhan. Matius pertama ayat 20 dikatakan begini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, siapa laki-laki yang tidak bingung jika tiba-tiba pacarnya atau tunangannya berkata, "Kok aku hamil?" Waduh, kaget lah. Lah aku belum ngapa-ngapain kamu kok hamil, gitu ya kan? Nyentuh aja enggak kok hamil. Ya, saudara, Yusuf mulai berpikir, jangan-jangan Maria ini selingkuh sama siapa ya? Dia menceng sama siapa ya? Itu yang ada di benaknya Yusuf. Ya sudahlah, daripada nanti aku ngadepi masalah, persoalan yang enggak gampang, aku atret lah, mundur pelan-pelan. Itu yang ada di benaknya Yusuf. Dan apa yang terjadi waktu Yusuf mulai memikirkan untuk tidak jadi menikah dengan Maria, maka malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan menerangkan dan menjelaskan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini semua cerita yang saudara sering dengar. Dan malaikat memberikan pesan, Yusuf, engkau harus tetap jadi nikah dengan tunanganmu Maria, sebab anak yang ada di kandungan itu bukan anak manusia, tetapi dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan sendiri. Wow, saudara, apa yang terjadi? Waktu Yusuf berjumpa dengan Tuhan, itulah yang membuat hidupnya berubah. Perjumpaan dengan Tuhan, ini pesan kita hari ini. Perjumpaan dengan Tuhan
itu yang akan mengubah hidup kita. Perjumpaan dengan Tuhan, itu yang akan mengubah paradigma kita. Perjumpaan dengan Tuhan, itu yang akan mengubah sikap kita. Perjumpaan dengan Tuhan, itu yang akan mengubah tindakan kita. Karena apa? Kita mengalami Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang kalau mengalami Tuhan, hidupnya nggak sama lagi. Orang kalau mengalami Tuhan, penyembahannya nggak sama lagi. Orang kalau mengalami Tuhan, apa yang dia kerjakan, dia lakukan, nggak sama lagi. Itulah yang terjadi atas hidupnya Yusuf. Nah, hari-hari ini pesan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, melalui gembala pembina kita, Pastor Niko Nyotora Harjo, menjelang tutup tahun dan awal tahun, banyaklah berjumpa dengan Tuhan. Banyaklah bersekutu dengan Tuhan. Sebab persekutuan dengan kita, perjumpaan kita dengan Tuhan, itu yang akan mengubah hidup kita. Yang setuju katakan amin. Waktu kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pribadi-pribadi, kita berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, maka yang menarik, hidup kita akan diubahkan. Itulah yang terjadi waktu Yusuf berjumpa dengan malaikatnya Tuhan. Itu gambarnya. Yang pertama, apa yang terjadi jika kita berjumpa dengan Tuhan? Maka ada satu janji yang akan memberikan pengharapan, kekuatan buat kita. Yang pertama, perjumpaan dengan Tuhan membuat Yusuf mendapatkan pesan Immanuel. Yang percaya bersama-sama katakan Immanuel. 1, 2, 3, Immanuel. Jadi waktu Yusuf mendapatkan pesan ini, dia mendapatkan janji dari Tuhan. Yusuf, nggak takutlah, nggak usah takutlah. Karena apa? Aku Immanuel bersamamu. Karena saudara, saya percaya Yusuf mulai berpikir, waduh, nanti kalau punya anak dan ini ada panggilan sensus, saudara, zaman itu dari Nazaret jalan ke Bethlehem itu cuma bisa naik keledai, saudara. Bukan kedelai, keledai, saudara. Nah, waktu saya khotbah kemarin untuk anak-anak youth yang ada di Jakarta GBI, pas ada salah satu pesertanya sedang ada di Israel. Zaman sekarang kan enak, saudara, Zoom. Ya. Dia lagi di Galilea ikut KKR kita Zoom. Saya khotbah di Philadelphia, yang ikut dari Sorong, dari Sydney, dari Gold Coast, Australia, semua ngomong. Nah, saya tanya, kira-kira kamu sekarang di Galilea atau Nazaret menuju ke Bethlehem itu berapa lama? Ya, sopir bilang sekitar 3 sampai 4 jam, saudara. Jadi bisa bayangkan, saudara, kalau zaman sekarang naik bis saja 3 jam dari Bethlehem dari Nazaret ke Bethlehem. Nah, zaman itu Yusuf harus membawa orang yang sedang hamil. Ya, saya lumayan sih, ini hamil 3 bulan, saudara. Haleluya, doakan saya. Karena nggak lahir-lahir ini, saudara. Haleluya. Fani lagi hamil berapa bulan, Fani? 8 ya? Waduh. Saudara bisa bayangkan, Yusuf punya tugas bawa orang yang hamil 9 bulan dari Nazaret ke Bethlehem naik keledai. Saudara pasti jalannya pelan-pelan, bahasa Jawanya dumuk-dumuk, nggak bisa ngejos, saudara. Aduh, capek. Saya masih ingat waktu saya travel bersama istri saya waktu hamil. Dia ngomong, stop, rest area. Gitu, saudara. Apa setiap setengah jam rest area? Karena apa? Orang hamil selalu apa? Ke toilet terus. Baru capek, boyo, capek. Gitu, saudara. Berhenti dulu, gitu ya. Siapa yang pernah hamil, angkat tangan. Yang laki-laki jangan angkat tangan. Nggak gampang, saudara. Bisa bayangkan waktu Yusuf bawa naik, turun lagi, naik keledai. Saudara, pasti mereka pandang-pandangan. Dan saya yakin nggak ada di Alkitab sih, saya tambahin dikit. Pasti Yusuf ngomong gini, nggak usah takut, nggak usah kecewa. Immanuel, Tuhan bersama, Immanuel, Immanuel. Kita pasti sampai Bethlehem, kita pasti sampai tempat tujuan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wah, setelah berjalan, saya tafsirkan, ada yang berkata sekitar 3-4 hari mereka sampai. Saudara, udah sampai di Bethlehem, di Yerusalem, mereka cari hotel, cari tempat, dia ketok semua pintu. Gak ada yang terbuka, penuh.
Saya percaya Maria udah netesin air mata ini. Sob. Nasib kita kok susahnya tuh sob begitu ya. Udah jalan 3 hari. Naik keledai. Aku udah seneng lihat pintu gerbang Yerusalem. Aku udah happy nih. Aku mau istirahat mungkin di kasur yang empuk. Kita udah muter-muter nih. Ketok 100 pintu kali. Gak dapet. Kira-kira perasaan saudara pernah pergi ke satu tempat, saudara delay, saudara search Hotwire, Traveloka, cari hotel gak dapet. Itu rasanya udah. Saya pernah saudara pelayanan misi dari Surabaya ke Medan. Saudara tahu naik bis berapa? 4 hari 5 malam saudara. Itu bisnya lagunya bahasa Batak. Butet gitu saudara. Setiap 8 jam berhenti di rumah masakan Padang, saudara. Sampai bosen saya masak Padang. Sampai di Medan saya jalannya begini, saudara. Kayak kursi, saudara. 4 hari, bro. Saya pengen cuma ketemu kasur aja lay down. Saudara, dia ketok-ketok. Gak ada. Saya percaya Maria udah mulai nangis. Tapi Yusuf ngingetin. Jangan nangis ya. Immanuel. Yuk katakan bersama-sama. Immanuel. Pasti nanti dikasih sama Tuhan. Tiba-tiba ada seorang yang terbuka. Kita sih gak punya kasur. Kamar sih penuh. Tapi ada itu. Kandang domba. Kalau bahasanya kandang embek-embek. Ada tuh. Mau? Ya apa boleh baut. Nggak ada kesempatan lagi, ya udah tidur aja di kandang. Saudara, ada seorang manusia yang pernah melahirkan di kandang. I don't think so. Di mobil ada sih, karena kebrojol. Saudara, lahir di kandang. Itu disiapkan semua. Bro, kalau di Jefferson enak ya, semuanya komplit ya. Bisa bayangkan nyiapin kasurnya, sementara nyiapin kasurnya. Kalau di Jefferson mungkin musiknya bagus. Ini musiknya mungkin sebelahnya embek gitu, saudara. Siapin. Saudara, saya nemenin istri saya melahirkan 2 kali. Kalau orang melahirkan tuh sunyi atau rame kira-kira? Ngedannya sunyi atau rame? Rame. Sementara di sini ngedan, di sebelah embek gitu, saudara. Saya bisa bayangin. Saudara, ayo kita belajar. Kita put our shoes di sana. Pemandangannya is not funny. Sementara Maria bekerja keras di sini, embek. Kalau ada yang ngerekam, ini model kayak apa, saudara? Saudara, nggak ada perawat, nggak ada yang lain yang bisa nolongin Maria karena semua busy. Saya percaya pasti Yusuf eyes to eyes ngomong sama Maria, Immanuel. Ya katakan bersama-sama, Immanuel. Saya lihat fotonya film yang bersama yang Jesslyn lihat. Maria sempat ngomong gini, why is so hard? It's very American ways. Why is so hard? Kenapa begitu sulit? Yusuf, bukankah ini anak sang juru selamat? Kenapa lahirnya sulit? Bukankah kita taat firman Tuhan? Kenapa kok sulit? Kalau kita cuma ikut Tuhan, kehendak Tuhan, disuruh Tuhan, why is so hard? Mungkin kita pernah bertanya begini sama Tuhan, Tuhan, kan aku ke gereja, kan aku udah kasih persembahan, kan aku udah taat, kenapa it's so difficult, kenapa kok sulit? Sampai Amerika tak kira enak, kenapa kok sulit? Why is so hard? Itulah yang terjadi hari-hari ini, banyak orang stres, bingung. Karena ikut Tuhan katanya enak. Why is so hard? Sama beritahu, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah mencobai melebihi kekuatan kita. Dia pasti akan memberikan kekuatan sehingga saudara mampu dan bisa. Sebab janjinya tidak sedetik pun dia meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama saudara. Kalau saudara bangun jam 3 pagi, saudara nangis, dia ada di sana, saudara. Waktu engkau sedang di pabrik,
Di sebelah kanan kiri mungkin maaf, saya pernah ngalami mesin. Ejek. Saudara ingat keluarga di Indonesia, saudara netesin air mata. Yesus ada di sana. Lihat tetesan air mata saudara. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Loh kok Pak Benny tahu saya pernah kerja namanya di amplop setan saudara. Setannya lari kayak amplopnya lari kayak diajak 2 hari nyoba Pak. Coba kerja betul, saudara. Saya dimarahin ai saudara, karena natanya salah. Minggu depannya dia tahu kalau saya pendeta, ketemu di pendawa. Pak Benny traktir ya, saudara. Dia balas kesalahannya. Saya pernah ngalami kiri kanan mesin, rame. Sampai ngapain aku di sini? Jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman. Aku mengadu nasib, Bapak Ibu Saudara. Semua kita pernah mengalami masa-masa yang sulit. Tapi saya mau encourage kita semua. Kita jalani hidup ini gak sendiri. Ada Tuhan yang tolong kita. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Yuk jangan jalan sendiri. Jangan hidup sendiri. Jangan melangkah sendiri. Libatkan Tuhan. Sebab Dia berkata, Immanuel. I will be with you. Ada bahasa yang lagi keren, Yesin yang suka. Gandol Gusti. Jalan sama Tuhan. Pegang Yesus. Supaya dia berjalan bersama dengan dia. Salam kanan bilang, Yesus adalah pengharapan kita. Yesus adalah pengharapan kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Immanuel. Jangan sendiri. Banyak orang stres. Karena mereka merasa sendiri. Kenapa aku sendiri, Pak Benny? Siapa yang bilang kamu sendiri? Ada Yesus. Ada Tuhan yang tolong kita. Yang kedua saudara-saudara. Ada seorang pribadi juga yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Namanya Paulus. Dulu namanya Saulus. Bapak Ibu Saudara, waktu dia perjalanan ke Damaskus, Kisah Rasul pasal 9. Dia berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan mengubah hidupnya. Dia dulu seorang pembunuh. Orang Kristen ditangkap, dibunuh. Tapi waktu dia bertobat, terima Tuhan, Roh Kudus datang mengubah hidupnya Saulus menjadi Paulus, hamba Tuhan. Kenapa hidupnya Paulus berubah? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Wow. Kenapa dia dari cinta Tuhan? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Kenapa dia semangat melayani? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah hidup saudara. Saya pernah mimpin rombongan ke Israel tahun 2014, Bapak Ibu Saudara. Dari awal ibadah, pertama masuk di Gunung Tabor, sampai terakhir di Yeriko itu Saudara. Ada seorang ibu yang nyanyi nyembah, nyanyi nyembah. Saya ngomong, ibu ini kok nggak habis ya energinya ya. Semangat terus, yang lain lemes, udah jalan, dia tetap semangat nyembah. Saya panggil, ibu. Kenapa kok semangat banget? Loh Pak Benny nggak tahu saya. Loh nggak tahu Bu, kan baru pertama kali. Kan ingat Pak, 2 tahun yang lalu Pak Benny khotbah di Kelapa Gading. Saya gondol Pak. Saya cuma pakai wigs karena saya kena kanker. Dan dokter berkata umur saya cuma 3 bulan. Tapi kalau saya hari ini bisa sampai ke Israel, bisa keliling. Karena Tuhan, puji Tuhan sudah menyembuhkan kanker saya. Waktu saya KKR, diperiksa lagi sama dokter, maka kanker saya disembuhkan. Makanya Pak, karena saya sembuh dari kanker, saya muji nyembahnya, saya nggak nanggung-nanggung. Karena Tuhan menyembuhkanku, karena Tuhan memulihkanku, karena Tuhan membuat mujizat, karena dia berjumpa dengan Tuhan. Itu yang membuat hidupnya, penyembahannya nggak sama lagi. Yang setuju katakan, amin. Pak Hawa, kalau tiba-tiba Bapak dapat lotre 1 miliar, sekarang dikasih, happy enggak Pak? Teriaknya, haleluya, kira-kira gitu enggak? Haleluya, gitu ya. Riko, mau makan apa kamu? Wes tak traktir, mobil gaya apa? Saya pasti happy. Karena apa? Ada perubahan, katakan amin. Saudara, kalau orang berkata, dokter berkata, umurmu cuma 3 bulan, kanker. Tiba-tiba saudara dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dan disembuhkan. Saya kok yakin penyembahanmu, ibadahmu tidak akan sama lagi. Karena apa? Perjumpaan dengan Tuhan, itulah yang mengubah hidup kita. Paulus berjumpa dengan Tuhan.
maka perjumpaan dengan Tuhan itu membuat hidupnya nggak sama lagi. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu beribadah di gereja? Karena di tempat ini saudara akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Waktu tadi saudara mengangkat tangan, saudara nyanyi, ku mau selalu bersyukur. Tiba-tiba saudara meneteskan air mata, Tuhan sedang menjamah saudara. Perjumpaan itu yang membuat hati saudara ditarik mendekat sama Tuhan. Dan saudara nggak lagi sayang cinta sama perkara dunia. Saudara cuma cari wajahnya Tuhan yang berkata, Lord, I love you more than anything else. Hidup kita akan diubahkan. Yang setuju katakan amin. Yang dulu hidupnya nggak karu-karuan, waktu datang sama Tuhan seperti Paulus. Saudara mungkin maaf dulu suka judi, setelah beribadah nggak suka judi lagi. Katakan amin. Kurang keras, katakan amin. Kalau masih suka judi, apa yang kita lakukan? Ciswan, apa yang kita lakukan? Baptis pakai oli bekas supaya berubah lagi. Amin. Kalau dulu suka yang lain, suka yang nggak benar, kita beribadah pasti berubah. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Tuhan yang mengubah hidup kita. Setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya pernah, saudara, namanya Coach Jeffrey, pembina. Ayo kita melayani. Siapa? Ini bekas gangster, bekas narkoba, bekas penjahat keluar masuk penjara. Waduh, piye ku ini? Wes pokoknya kamu nangkep aja, catcher. Saudara tahu catcher? Nanti kalau tak doain, kamu yang nangkep. Saudara, waduh ini yang ditangkap gede segini. Saya juga ikut jatuh, saudara. Saudara, waktu dia ditumpangi tangan di satu ibadah, dia nangis kayak baby. Gede, nangis sampai beler-beler. Saudara-saudara, dia jatuh, dia urapi Tuhan, pulang ke rumah, jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, dan sekarang jadi berkat buat banyak jiwa. Tuhan sanggup mengubahkan siapa saja, asalkan dia berjumpa dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, waktu saya SMA, jujur saya pingin jadi seorang bisnismen. Saya pingin sekolah teknik. Waktu itu saya dapat scholarship untuk sekolah di Malang. Waktu itu di zamannya UMPTN, saudara. Saya dapat. Dan waktu saya berangkat ke Malang, saudara-saudara, saya ikut retreat, Bapak Ibu Saudara. Di Batu Malang ada retreat dilayani oleh Bapak Pendeta almarhum Petrus Agung, saudara. Saya di sana, saya tumpangi tangan, saya dilawat Tuhan. Saya nggak pernah bisa bahasa roh sebelumnya, ditumpangi tangan. Saya tumbang. Saya 2 jam di bawah kursi, saya nangis. Pulang ke desa, saya langsung pamit sama bapak ibu saya. Karena Tuhan mungkin ini, Pak, Ibu, saya mau jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Mereka langsung tanya begini, mau jadi pendeta, mau makan apa? Saya ngomong, makan nasi. Emangnya pendeta makan batu, saudara. Saudara, sampai sekarang saya nggak pernah kekurangan, justru diberkati berlimpah-limpah. Jadi waktu kita berjumpa dengan Tuhan, desire kita, kerinduan kita, keinginan kita, itu akan diubahkan. Kita tidak ingin kejar perkara-perkara dunia lagi, tetapi kita kejar perkara-perkaranya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jesslyn, are you okay? Ya, puji Tuhan. Terakhir, ya, Bapak Ibu Saudara, waktu kita berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi? Haleluya. Musa, yang terakhir, Musa berjumpa dengan Tuhan. Cici Chris boleh ditolong nggak apa-apa? Ditolongin dulu sebab ganggu suaranya mereka. Ya. Musa berjumpa Tuhan di Gunung Sinai, Keluaran 3 ayat 5 sampai 8. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi waktu Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai? Inilah yang terjadi. Musa mendapatkan visi, mendapatkan mimpi dari Tuhan. Sehingga waktu dia mendapatkan mimpi dan visi dari Tuhan, apa yang terjadi? Pelayanannya nggak sama lagi, hidupnya nggak sama lagi karena perjumpaan Tuhan dengan Musa di Gunung Sinai. Itu yang mengubah hidupnya. Bapak Ibu Saudara, Musa adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan yang digembalakan oleh Musa nggak sedikit, saudara, 2 juta jiwa. Orang Israel yang keluar dari Mesir itu jumlahnya 2 juta jiwa. Banyak masalah, banyak pergumulan. Dan semua datang kepada Musa untuk membuat perhitungan atau meminta jawaban dari Tuhan melalui hambanya.
Nah, saudara, tugas Musa tidak gampang tentunya. Karena dia harus memberikan jawaban buat setiap pergumulan. Musa juga manusia biasa sama seperti saya dan saudara. Waktu orang Israel komplain, dia bingung. 2 juta itu bukan number yang sedikit. Israel apalagi orang yang suka bersungut-sungut. Ya, udah ditolong minggu yang lalu, sekarang ada masalah, komplain lagi. Ya, suka demo, dia suka menggerutu. Dia kekurangan makanan, dia demo lagi. Ada yang berkata, cuma Musa tokkah yang bisa dengar suara Tuhan. Mereka demo, mereka mempertanyakan ya panggilan Tuhan dalam hidupnya Musa. Banyak yang berontak, bahkan beberapa udah nggak percaya lagi kalau Musa itu menjadi pemimpinnya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Musa? Musa tidak marah, Musa tidak berhadapan muka dengan bangsa Israel itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Dia naik ke atas gunung dan dia berjumpa dengan Tuhan. Siapa yang hari ini punya masalah? Angkat tangan. Siapa yang masalahnya banyak? Angkat tangan. Siapa yang suka bikin masalah? Angkat tangan. Ya, jangan yang ketiga, saudara. Yang di belakang saya suka bikin masalah. Haleluya. Saudara-saudara, Musa sama seperti saya dan saudara. Waktu menghadapi masalah, dia nggak tahu jalan keluar. Dia nggak tahu secara manusia apa yang harus perbuat. Tapi mari kita belajar dari Musa. Apa yang dilakukan? Dia naik ke atas gunung, berjumpa dengan Tuhan. Dia naik ke atas gunung, dia berdoa sama Tuhan. Dan apa yang terjadi waktu dia naik ke atas gunung? Ada kemuliaan Tuhan. Foto dulu, Pak. Amin. Haleluya. Oke. Jangan lupa Bapak nanti juga difoto istri di sini ya. Pura-pura khotbah supaya jadi pendeta. Oke, baik. Waktu Musa ketemu Tuhan, dia turun dari gunung. Ini yang Bapak Ibu Saudara, wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan dia punya hikmat untuk menyelesaikan masalah demi masalah yang dihadapi oleh 2 juta orang. Bapak Ibu Saudara, Musa dapatkan kekuatan dari mana? Karena dia naik ke gunung. Makanya Bapak Ibu Saudara, maaf. Jika kita menghadapi masalah persoalan, jangan bilang, Pak saya banyak masalah Pak, saya izin gak ke gereja dulu. Keliru. Justru kalau kita ada masalah, kita datang ke gereja, beribadah, supaya Tuhan menjamah, mengurapi, dan memberikan hikmat. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi waktu saudara menghadapi masalah, saudara cari Tuhan. Saudara doa sama Tuhan. Saudara cari wajahnya seperti Musa. Dia naik ke atas gunung. Dan di sanalah ada jawaban. Di sanalah ada kekuatan. Perjumpaan dengan Tuhan itu yang akan menolong kita. Setuju katakan amin. Saya sering ngomong. Di Bogor ada namanya dukun namanya Ki Gendeng. Orang yang bingung pusing. Carinya kepada siapa? Ki Gendeng. Pindah lagi Ki Gendeng nggak ada namanya Ki Bodoh. Betul ya, dukunnya namanya Ki Bodoh. Jadi dia rame-rame ke Ki Bodoh. Pertanyaannya siapa yang bodoh? Gendeng udah nggak bisa, bodoh udah nggak bisa ya. Saudara, jangan cari kepada yang lain. Cari Tuhan. Katakan amin. Salam kanan kiri bilang cari Tuhan, cari Tuhan. Jangan cari orang kaya, jangan cari pejabat, jangan cari manusia, cari Tuhan. Waktu kita cari Tuhan, percayalah Dia sumber kekuatan kita. Dia yang memampukan kita, Dia yang menolong kita, Dia yang akan memberikan jalan keluar bagi kita. Doa, 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 dan doa. Pasti ada jawaban di dalam Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang menjawab doa. Biar saya tutup khotbah saya 5 menit ini dengan kesaksian 2013. Saya pernah ngalami yang seperti Musa alami 2012. Maksudnya gereja kita udah mulai bertumbuh. Mungkin beberapa udah dengar kesaksian, tapi saya mau sharing ini berkali-kali. Supaya saudara ingat bagaimana Tuhan tolong kita. Pak Jimmy masih ingat, siapa lagi di sini masih ingat ya. Cilike mungkin tahu. Ada gedung di MOR sama 17, kita senang saudara. Karena ibadah kita udah mulai banyak. Karena kita mulai Bu Erna, Ina, di MOR sama 17 tuh cuma bisa nampung 30 kursi saudara.
Dan kita pingin, itu Mbak Nengah sama Nor nekat suruh-suruh. Yang datang 70 orang nggak cukup, suruh panas semua. Masih ingat Mbak Nengah? Separuh di luar semua. Dan tetap bertahan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ini yang pertama kali diberkati. Nekat suruh-suruh. Itu gerejanya masih kecil. Nah, Tuhan gerakkan kita untuk beli gedung gereja. Thank you Grace Plenji. Ada itu sampai sekarang gedungnya nggak laku-laku. Di 17 sama more. Bapak Saudara, saya doa setiap hari. Tuhan, kita beli gedung ini, kita beli gedung ini, kita beli gedung ini. Jemaah juga, ayo kalau lewat di sana, tumpang kita beli gedung, kita beli gedung ini. Wah betul saudara, kita tawar. Masih ingat saya harganya? 280.000 zaman itu saudara. 280.000 sampai 300. Betul, setuju? Kita setuju. Kita galang dana, kita keliling jualan soto, saudara, Indonesian soup. Ke gereja Menonet, 12 gereja Menonet, kita show sambil khotbah jualan soto. Soto satu mangkok ada yang kasih $100, wah seneng. Ada yang kasih $200, apalagi seneng. Tapi minggu depannya, waduh itu makan yang merah-merah itu apa ya? Doer saya saudara, makan sambal. Orang bule kan nggak suka sambal. Aduh, kebanyakan sambalnya, masih ingat saya. Ada yang ngomong, saya makan soto tak kasih itu, seminggu nggak hilang-hilang rasanya. Ya, saya bilang kamu kepedesan itu saudara, nggak ngerti saudara. Nah, puji Tuhan, kita dapat 48.000 saudara untuk bisa beli gedung. Waduh, seneng, happy. Akhirnya kita set up the date untuk settlement closing. Seneng saudara. Bapak Ibu Saudara, 3 hari sebelum set up the date closing, saya masih ingat itu. Saya dapat telepon, dia ngomong settlementnya closing. Waduh, cancel. Kenapa gitu? 3 hari, saudara bisa bayangkan, udah 4-5 bulan kita ngumpulkan dana, ada dari LA, dari ini kasih semua. Tiba-tiba 3 hari sebelum itu tanda tangan, tiba-tiba orang ngomong cancel. Saya kasih tahu aja, karena anakku meninggal di sini, aku mau kalau bulan Cembeng, hari Cembeng, aku tetap berdoa di sini. Kalau gereja, kan aku nggak bisa berdoa di sini, makanya cancel. Waduh, bingung saya saudara. Saya nangis kayak kesambar petir saudara. Nah, saya dikomplain nih kayak Musa. Pak Beni dengar suara Tuhan salah ini. Ada yang ngomong ini false prophet ini Pak Beni, nggak bener ini pendeta, nggak bener, nggak dengar suara Tuhan ini. Ada yang ngomong gini, aduh Pak Beni paling duitnya sudah habis dibuat belanja kemana-mana, pasti hilang. Saya ngomong, saya nggak ambil duitnya sama sekali. Mana buktinya Pak? Kalau Pak bisa dengar suara Tuhan, mana buktinya? Cancel nih. Saudara, saya tumpang tangan, saya nangis, saya tumpang tangan. 3 hari Tuhan, ini gimana itu gini. Ada kalanya kita ngadapi seperti Musa ini saudara. Orang nggak percaya. Seperti itu apa yang kita lakukan? Nggak bisa, saudara. Nobody can help you. Only God that will help you. Cuma Tuhan yang bisa tolong saudara. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Dan saya sharing ini karena saya pernah ngalami. Orang komplain, orang nggak setuju, orang talk bad about you. But dengar ini, Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang setia. Saya bilang sama elders waktu itu, saya tak izin naik ke Pokono. Hari ini saya nggak pakai handphone, saya titip handphonenya. Kita nggak punya mobil masih big van gede itu. Ngobrol, saya naik ke Pokono. Bisa enggak ya di Pokono ini big van-nya bisa nyampe enggak? Nyampe juga di Pokono, nyampe. Saya nyanyi nyembah Tuhan, kayak Musa ini naik di atas ini. Hari pertama saya nyanyi lagunya Pastor Nico. Waduh, itu air mata berlinang-linang saudara. Tuhan gimana? Hari kedua saya nyanyinya lagunya Syarissimo Rangkir Sidney Mohede. Hari ketiga lagunya Hillsong. Pokoknya udah 3 hari itu saya nyanyi nyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau cuma saksi hari ini. Kalau saya saksi ini saya rasakan urapan Tuhan. Kemanapun saya khotbah di Indonesia, di tempat saya selalu saksi ini. Tanggal 3 Januari 2013 jam 3 pagi saya bertemu dengan Tuhan. Saya sudah 30 tahun melayani Tuhan. Kalau ada orang bersaksi begini,
Saya lihat Tuhan, saya lihat malaikat Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, sesekali saya ingin lihat Engkau. Aku ingin berjumpa dengan Engkau. Aku ingin melihat Engkau. Di saat yang sulit, di saat yang penuh air mata, di saat yang penuh dengan tantangan pergumulan, disitulah biasanya Tuhan akan show up, menunjukkan kasih setianya. Jam 3 pagi, saya dibangunin Tuhan sedang berdoa. Saya melihat ada orang yang pakai baju putih. Saya nggak lihat wajahnya, tapi saya lihat jubahnya. Saya cuma nangis saja, saya nangis. Dan saya masih ingat seperti dalam akuarium warna emas, saya ada di sana. Saya menikmati Tuhan dan saya nangis. Saudara, that's it. Selesai. Saya ngomong cuma, thank you Tuhan, terima kasih. Itu adalah cukup bagiku. Itu hadiah yang terindah dalam hidupku. Karena selama ini saya cuma khotbah firman Tuhan. Saudara, sorry, gak pernah lihat Tuhan. Dan hari itu saya lihat Tuhan. Dan kalau ada orang ngomong gini, Tuhan gak nyata. Siapa bilang Tuhan gak nyata? Saya lihat sendiri. Ada orang berkata, Tuhan gak hidup. Siapa yang bilang Tuhan hidup? Saya lihat sendiri. Saya lihat sendiri. Imanku gak tergoyahkan. Karena aku ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Kekristenanku bukan cuma teori, bukan cuma religius. Saya ngalami, Bapak Saudara. Sorry kalau saya khotbah ini. Karena banyak orang di luar sana gak percaya Tuhan. Katanya cuma dongeng, katanya cuma istilah religion. No. Jesus is real. Dia Tuhan yang real. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau saudara masih doubt, kalau saudara masih khawatir, kalau saudara masih takut, let me tell you, Yesus hidup, Yesus ada, Yesus sayang saudara dan saya. Saya cuma nangis, thank you Tuhan, thank you Tuhan, thank you. Hari Sabtu saya nyetir Big Van, saya senang, saya mau khotbah sama jemaat. Saya masih ingat, minggu pertama Cik Teresa datang hari itu, saya masih ingat Cik Teresa datang. Jam 9, jam 10 ibadah, jam 9 orang udah datang semua. Yang datang hampir 3 kali lipat dari biasa. Bulan depannya ada orang yang nawari gedung ini 3 kali lebih besar, ada apartemennya di atas. Dan akhirnya kita dikasih gedung yang lebih bagus lagi. Dan Tuhan mencukupi. Nggak pernah dia ninggalin kita, saudara. Nggak pernah, sesulit apapun, nggak pernah dia ninggalin kita. Tapi kadang sikap kita salah. Kita nggak seperti Musa. Waktu Musa ngadepi tantangan, dia naik ke Gunung Sinai. Dia bersekutu sama Tuhan. Lord, I need you. Yuk, di Christmas ini, minta kado yang spesial dari Tuhan. Bukan sepatu yang baru, puji Tuhan istri saya pakai sepatu yang baru, haleluya. Saya juga dikasih, biasa Black Friday, murah. Ada yang kasih jas, seneng saya dikasih jas. Tapi di Christmas ini kita minta kado istilah. Bagaimana kalau kita setuju, Tuhan aku minta berjumpa denganmu. Kunjungi aku. Kayak engkau mengunjungi Yusuf. Kayak engkau mengunjungi Musa. Saudara, kalau Tuhan kunjungi saudara, semua ketakutan akan hilang. Semua masalah Tuhan akan angkat karena Yesus bersama dengan kita. Setuju? Karena seperti tadi loh. Udahlah, kamu punya masalah apa? Kalau Joe Biden di sini, mau paycheck berapa? Mau rumah kayak apa? Mau mobil apa? Mau pangkat apa? I'm Joe Biden, I can give. Itu Joe Biden, apalagi Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Saya tahu hidup di Philadelphia is not easy. Saudara bangun pagi-pagi, kerja keras. Kemarin ada yang ngomong, Pak udah kerja keras, terima gaji, amplopku ceblok Pak. Sedih dia. Golei, cari, aduh ini kerja seminggu hilang gitu. Saya juga rasain, iya bangun pagi-pagi, udah kerja, udah terima amplop happy nih, mau cia-ciaan ini, hilang.
rasanya gelo gitu. Tahu gelo rasanya? Udah deh, saya ngomong udahlah, Ci, nanti Tuhan pasti berkati lagi. Amin. Jangan sampai ya saudara terlalu sedih hati sampai nggak bisa konsentrasi mengerjakan yang lain. Siapa yang ngadepi masalah? Siapa yang punya masalah? Angkat tangan ke bawah. Kira-kira pendeta punya masalah enggak? Kayak Musa, kita sering menghadapi masalah. Sama, saya seperti saudara juga, saya punya masalah. Kita punya pergumulan dalam hidup ini. Mari kita ambil sikap hati seperti Musa. Naik ke Gunung Sinai. Cari wajah Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan kita mampu dan bisa. Dunia gak bisa kasih apa-apa. Jangan cari orang kaya ya. Orang kaya kan ngecewakan saudara. Sahabat baik kalau semuanya baik. Kalau lagi gak baik kira-kira gimana? Goodbye my love ya bahasanya ya. Bilang kanan kiri ngomong Immanuel, Immanuel, Immanuel. Haleluya. Cek ayo kita nyanyi Immanuel. Immanuel. Thank you Ci Helen ya dari California join. Jelime dari Lansdale juga join. Kita semua sembah Tuhan. Katakan namanya siapa dia saudara? Tuhan kunjungi gereja kami. Kunjungi Nations Worship. Tuhan kami minta kado istimewa. Serta siapa yang mau dikunjungi Tuhan, semua pergumulanmu. Dengar, kalau Tuhan mengunjungi saudara, sakitmu akan disembuhkan. Sakit keluargamu akan diangkat. Masalah persoalan Tuhan akan selesaikan kalau Dia mengunjungi kita. Haleluya. Immanuel. 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 Immanuel namanya disebut. Immanuel, Immanuel. Oh, haleluya dalam kita. Semua worship team kita nyanyi untuk Tuhan. Semua yang ada di tempat ini, Tuhan, lawatanmu, kunjunganmu nyata di gereja kami. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dalam kita, namanya disebut, jadi disebut Immanuel. Saudara, saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Mungkin kita seperti Yusuf, sedang khawatir, sedang takut, hadapi pergumulan yang begitu berat. Tapi malaikat Tuhan diutus Tuhan hari itu berkata, jangan takut Yusuf, Immanuel. Jangan takut Yusuf, Immanuel. Jangan takut Yusuf, Immanuel. Immanuel. Dan kata-kata yang sama, pesan yang sama hari ini buat saudara dan saya. Immanuel, jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, jangan khawatir, jangan khawatir. Saudara yang butuh Immanuel, yang hari-hari ini butuh disertai Tuhan, butuh ditolong Tuhan, angkat tanganmu, angkat tanganmu. It's me Lord, it's me Lord, we need you Lord, I need you Lord. Siapa yang butuh Immanuel Tuhan? Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat. Oh rapakapasanda para
Oh, Bapak, tangan-tangan yang terangkat, kami semua butuh iman. Masing-masing pribadi berdoa. Katakan, Tuhan, I need you, I need you. Masing-masing berdoa, Tuhan, tolong keluargaku, tolong anak-anakku, tolong Tuhan pekerja. Masing-masing berdoa, ayo berdoa. Immanuel, 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 Immanuel. Oh, Saudara, ada kekuatan yang baru terjadi pagi ini. Engkau tidak sendiri, Dia bersamamu. Oh, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Lord, we thank you for your presence. Yang rindukan kekuatan Tuhan, yang rindukan Immanuel terjadi atas hidup, angkat tangan. Yang sudah angkat tangan, saudara boleh maju ke depan. Saya akan berdoa secara singkat. Ayo saudara boleh maju ke depan. Immanuel, haleluya, haleluya. Yang rindukan Immanuel, yang perlukan Immanuel, nama dalam kelemahan Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan nyata. Siap terima urapan. Haleluya. Siapa lagi? Siapa lagi? Serta dalam kita Tuhan. Berkati anak-anakmu Tuhan, berkati anak-anakmu. Kami merendahkan diri, kami minta Immanuel, Immanuel, haleluya.
disebut Immanuel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah didoakan, boleh kembali duduk dan terus menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi yang belum didoakan, terus harapkan Tuhan. Angkat tanganmu, terus harapkan Tuhan. Biar Tuhan melawat kita semua. Namanya disebut Immanuel. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya buat kami Tuhan. Immanuel, udah lama syarat Immanuel, makasih Engkau gak tinggalkan kami Tuhan. Namanya disebut Tuhan Yesus, namanya disebut Immanuel. Sekali lagi katakan Immanuel. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah didoakan, mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita bersyukur menyembah Tuhan sekali lagi. Dia Allah Immanuel bagi kita semua. Haleluya. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dalam kita, namanya disebut
kasih Tuhan. Kami percaya kami hari-hari ini akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan hidup kami tidak sama lagi. Yang sakit mengalami kesembuhan yang sempurna, yang lemah mengalami kekuatan yang daripada Tuhan, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. Kami semakin berkurang-kurang, Engkau yang semakin bertambah-tambah. Yesus Kristus Tuhan yang bertahta atas hidup kami, atas gerejamu di tempat ini. Natal kali ini, Natal yang membawa terobosan, Natal yang membawa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga kami semua akan keluar menjadi umat yang lebih dari. Kami bersyukur kepadamu, Kau Tuhan yang setia, yang gak pernah meninggalkan kami. Kami percaya ya Tuhan, apa yang kami tabur hari ini gak pernah sia-sia. Persembahan yang kami beri sebagai wujud terima kasih. Thank you, kamsia kami sisye. Buat berkat-Mu kami boleh bekerja, kami boleh menerima berkat Tuhan. Kami gak lupa bersyukur, kami gak lupa berterima kasih. Kalau kami bisa bekerja, kami bisa hidup, kami bisa makan enak, punya mobil, punya rumah, semua karena berkat anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami membawa persembahan ini dengan ucapan syukur. Thank you Tuhan, thank you. Engkau sudah memberkati dan mempercayakan harta kekayaan, dan kami tidak lupa, kami mengembalikan kepunyaannya Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Kami berterima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya bersama katakan amin.